Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Cosplay Diary. Dan langsung aja, jadi di Cosplay Diary itu KJ bercerita tentang berbagai macam subs dalam cosplay ya. Dan untuk kali ini KJ bakal menceritakan dunia cosplay yang sangat lain, yaitu melakukan cross dressing atau cosplay dari gender asli kalian menjadi gender yang berkebalikan. Oke? Yang akan kita korbankan sekarang adalah orang yang ada di sebelah sana. Nah, ini ada shelter CC kalau di YouTube. Jadi hari ini kita bakalan coba bedah apa itu cosplay cross dress ya. Jadi langsung aja kegiatan kita hari ini, kita buka dan let's go, kita coba ya. Abis nggak tahu ya, kenapa tiba-tiba pengen jadi, itu jadi apa tadi Nun? Jadi catching. Jadi catching. Karena di tempat KJ kalau nyewa kan kostum nggak mungkin ya. Harusnya orang kayak cocok gitu apa sih? Hah? Jadi sial. Jadi enggak, maksudnya kalau cowok gitu jadi. Paling karakter Genshin. kalau Genshin kayak kalau kan di look. Nggak tahu dia mintanya jadi ituan aja. Jadi catching aja. Lihat itu setupnya, coba ke belakang monitor tuh. Catching batasnya Jilong. Jilong nggak tuh? Jogle. Ya. Jadi hari ini kita bakalan coba permak dan sambil kita cerita-cerita tentang apa itu cross dress ya. Soalnya ada beberapa juga cross dresser yang akhirnya kebablasan. Ya. Jadi kalau di cosplay itu tadi kan kita udah bilang ya, udah cukup potong aja dari opening. Ya, intinya dalam cosplay itu ada berbagai macam subs kegiatannya ya. Subs kegiatan salah satunya itu yang bisa dibilang ya ini cross dresser. Ya, ada lagi yang lain sebenarnya. Apa sih namanya Bang kalau maksain gendernya beda tuh? Katakanlah Deku ada gender. Jadi gender bender kan? Ya, itu adalah kita bikin versi lawan karakternya ya. Kalau misalnya kayak Deku, kita bikin Deku yang versi ceweknya gitu kan. Nah, kalau ini crossdresser itu adalah si cosplayernya yang berubah jadi jenis kelaminnya dia gitu ya. Meskipun ya kita nggak maksain karakternya itu berubah jadi beneran jadi cewek gitu kan. Oh, ya. Kenapa sih? Udah mulai ribet jadi kayaknya. Nah, sekarang ini adalah sebuah teknik yang agak sedikit ribet. Soalnya kalau dalam cosplay itu ya, yang paling susah yaitu cosplay lawan jenis ya. Soalnya ngerubah kontur tubuh atau kontur wajah ya, dari yang cowok jadi cewek dan yang cewek jadi cowok. Dan kita tahu kalau misalnya cewek itu kan karakter wajahnya itu kan lebih ini ya, lebih lembut gitu kan, dan tidak terlalu keras seperti laki-laki. Nah, itu kalau misalnya dibikin jadi laki-laki berarti banyak sekali kan stereotip ya. Apa sih namanya? Kalau yang ini tuh strap yang wajah pestet kan, supaya bisa ketarik nih matanya. Nah, kalau buat cowok berarti kita harus pakai juga nggak sih? Biar dia ini nggak usah ya. Syukurnya si Eki tuh wajahnya tuh udah kayak cewek ada. Kebayang kalau dia cowok tapi maskulin terus pengen jadi catching kan? Paling nanti saran dari Eko mah jangan suaranya. Nah, nanti karena kita dia bakal bawa ya karakter ini tuh ke publik keluar. Nanti apalagi udah pakai bajunya nih, udah pakai serem, kita bakalan lihat merubahnya sejauh mana ya. Jangan ini tahu sih, tenang aja nih. Nanti dia yang tegang loh, baru pertama kali cosplay lagi jadi cewek ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya udah mulai banyak ya Om Editor ya tentang crossdresser seperti ini. Cuman naasnya ya, nih sekalian kasih tahu nih buat Shelter Sensei ya. Di dunia cosplay itu, bayar dengerin mah. Banyak yang udah crossdress tapi kebablasan. Jadi dia ngebalik tuh jadi senang sama cowok lagi aja. What the hell? Nah, itu yang harus hati-hati ya. Soalnya kita pernah nih ada satu cosplayer yang pernah KJ wawancarai tidak sengaja ya. Tawakos itu nggak salah ya? Di Tawakos kan itu namanya Tama ya, dan dia sekarang jadi kasus nih. Kasusnya adalah dia terlalu berlebihan dengan karakter. Jadi jika kayak ente nih senang sama catching terus karena nggak menemukan catching yang bagus, akhirnya pengen coba deh gue yang jadi catching gitu ya. Siapa tahu gue bisa mencintai diri gue sendiri. Ya. Nah,
dari situ tuh dia punya pola sendiri yang akhirnya itu manusia jadi senang sama cowok lagi, nggak tahu kenapa ya. Dia bahkan pernah punya cowok lagi gitu, menjilat punya cowok lagi. Men, jangan sampai ya kayak gitu. Nanti ada kalau waktu kemarin tuh orang udah pernah lihat ada crossdresser yang sampai si Facebooknya orang unfriend, nggak tahu. Iya, pokoknya unfriend aja. Si Wak Eko kurang unfriend. Jangan sampai YouTube mana kurang di unfriend aja. Tolonglah. Jadi dunia cosplay itu dibilang bagus enggak, dibilang nggak bagus juga. Ya nggak juga ya. Karena ada yang seperti ini nih, terlalu mencintai diri sendiri itu berbahaya ya. Jadi kasusnya si Tama ini tuh sampai dia itu senang sama cowok lagi, nggak tahu gimana ya. Jadi saking terobsesinya dia dengan satu karakter Love Live ya kan ya? Yes. Nico Yazawa dari Love Live ini itu sampai bentuk karakternya tuh mirip, dibikin semirip-miripnya gitu sampai sejadi-jadinya, dan akhirnya dia kelakuannya seperti wanita juga. Oh, nah ya itu baru dia sampai mencintai sama laki-laki lagi ya. Ada beberapa kasus cosplayer yang seperti ini, yang cowok jadi cewek gitu ya. Dia bener-bener sampai mau rubah kelamin. Ya udah sama aja kayak orang yang ngebencong lah ya. Lama-lama dia kebawa dan akhirnya menemukan jati dirinya sebenarnya dia ini harusnya jadi perempuan gitu kan. Nah itu udah wajar. Tapi kalau misalnya dari cowok dia jadi fanboy ya, jadi fanboyan terus dia mencintai laki-laki lagi, itu menurut gue itu sudah salah. Jadi buat yang sekarang nonton cosplay dari itu, cobalah membagi bahwa itu sebuah seni gitu ya, sebuah seni. Kita mencoba memunculkan karakternya. Tolonglah buat para crossdresser itu jangan sampai kebablasan. Karena ini tuh sebuah tantangan loh ya, kalau misalnya yang biasa make up ya, make up kostum, merubah kontur wajah dari jenis kelamin kita, misalnya kita laki-laki nih, terus kita merubah jadi perempuan, itu sulit banget. Serius sulit, itu paling susah sebenarnya ya. Jangan sampai ketika kita tadinya hanya untuk sebuah art atau seni ya, terus lu tiba-tiba pengen ke dokter kelamin gitu, buat ngerubah kalian gitu ya. Itu ngeri Pak, sampai pipi dipotong gitu ya, tulang pipi itu terlalu berlebihan. Oke. Jadi cobalah si cosplay diary ini jadi sebuah patokan pengingat lah ya, kalau misalnya kalian mau terjun di dunia crossdress ini, warning, jangan sampai ke bawah, kecuali memang ya resikonya udah tahu sendiri ya. Resiko tahu sendiri udah. Julian tuh aku. Ngeri lah pokoknya ya, karakternya kayak gitu. Tapi ini bakal pro kontra sih, pasti bakal ada aja. Yuk begitu dong, aku kan ikut cosplay terus pengen ini kan karena memang karakternya nggak ada ya, nggak ada cewek yang bisa kayak gitu terus merasa dirinya bisa membawakan si karakter itu. Mangga ya silakan. Cuman yang kasih garis bawahi sekarang ini adalah crossdresser ya. Loncat dari aslinya, tadinya cowok jadi cewek ya, terus yang cewek jadi cowok. Dan itu ada sih yang cewek akhirnya karena dia terlalu antusias pengen jadi cowok, dia membesarkan badan tuh benar layaknya seperti cowok. Jadi kalau ini kayak minum aminonya dia terlalu banyak atau suplemennya terlalu tinggi, dia terobsesi gitu kan, akhirnya kebablasan tuh karena udah terlanjur kan namanya nge-gym latihan ya. Ya udah nggak bisa direm. Jadi yang sampai susah mau pakai baju cewek kan, karena ya sorry itu saya bahkan bentuk dadanya aja udah kayak laki main bidang. Suka hilang gitu man, saking jadinya gitu. Nggak lembek lagi. Iya, nggak balik lagi itu susah. Ya itu harus di reverse berarti kan dilatih ulang. Iya. Gimana caranya ya? Dan jadi tolonglah untuk kegiatan cosplay ini, kita tahu kita punya kecenderungan untuk mewujudkan karakter, tapi jangan sampai kitanya juga kebablasan ya. Nih sambil kita perhatiin si Shelter CC ini berubah karakternya ke karakter yang dia mimpi-mimpikan. Kenapa sih nggak nyobain cosplay itu, Cik? Karakter apa dulu gitu? Kita kan mau ngebadut ceritanya, bro. Bukan mau ngebadut. Yang ngebadut itu pakai ini merah gitu. Ini mau ngebadut malah ngebencong. Kita coba ya. Oh ya, jadi kasih tahu juga kalau ke shelter ya. Ngebadut sama cosplay itu ada perbedaannya. Perbedaannya. Iya, kalau ngebadut literally kita memang benar-benar menghibur orang
yang istilahnya cocok ke anak-anak. Cosplay memang kurang lebih sama seperti ngebadut. Cuman bedanya kalau cosplay itu ada karakter yang diangkat. Iya. Ya karena kalau badut ya kita udah pasti gitu. Apapun wujudnya dia pasti ngelucu aja. Tapi jujur aja misalkan seperti misalkan cowok yang cross cross jadi cewek. Nah, gimana cara ngangkat karakternya? Ya, dengan pose ya? Dengan pose, terus kebiasaan-kebiasaannya tuh yang dicoba, misalnya kalau catching mulai ngangkat dari pedangnya lah. Terus cara dia lari lah gitu. Nah, kan kalau di Genshin kan ketika lari kan semua tetap sama. Kalau yang bocil-bocil kan tetap gitu kan. Berarti kan ada gerakan yang lain, pose khusus. Terus mencoba suaranya dia tuh seperti apa gitu. Nah, itu mengangkat. Tapi kan kalau misalnya cowok jadi cewek ngangkat suara cowok, ceweknya gimana ya? Kan nggak mungkin. Kengoyo, dari kese. Aja jadi sama ya catchingnya. Catchingnya berjakul men. Lihat nih, sambil kita perhatiin dulu ya. Sekarang udah mulai masuk ke makeup base. Ini base-nya dulu, berarti itu konturnya berapa macam ya dia. Ini ngapus lah mau. Perhatiin banyak banget yang ini. Ini. Apa namanya, jerawat? Sorry. Enggak, bukan jerawat itu. Dari SMA. Nggak pakai itu dulu ya? Lem? Udah. Udah di lem tadi? Udah kering. Nggak kering? Dari tadi dia mengadep. Harus sih, kalau di kesehatan mah jangan pakai lem kertas yang kuning kan? Hilang sama ajar kamu ya. Saya udah hilang sedikit ini, Aris. Kamu tidak melihat sebelah kanan. Sebelah kiri. Kayaknya ngerubahnya lumayan nih. Kasihan si Julian. Ya ngobrol pakai headset. Ada yang mau Anda sampaikan, Pak? Enggak, dimatiin, mute. Di mute. Merubah wajah, siapa tahu jadi merubah kelamin, kan serem juga ya. Tidak. Jadi sepertinya melihat kehancuran. Aik kayaknya abis ini apa namanya orang bakal berhasil. Setidaknya orang berhasil. ya Aik tahu. Waktu kemarin Aik udah pernah nge-unfriend si Mang Eko. Sekarang kayaknya unsubscribe channel rame-rame aja. Gak tau kenapa gue kalau cross dresser mau cowok jadi cewek jadi cowok suka aneh gitu lihatnya ya. Nah, ini lebih serem lagi sih sebenarnya ketika udah jadi gitu ya, masuk ke dalam ruangannya. Untungnya nggak di studio orang gitu, di studio orang kayaknya ayo besok pindah dari studio. Jadi kita bakalan lihat ya, ini perwujudan dari manusia ini sekarang. Dan sebelum ke situ coba putar ke belakang, di belakang kita kehadiran satu YouTuber lagi. Si aku, gimana pendapatnya? Rasanya gimana kayak gini gitu ya? Tadi Aing udah menjauh. Coba lihat tampilannya gitu ya, kaca di belakangnya pecah aja. Gue bingung aja. Izin no comment ya deh. Kan tadi kan baru datang nih. Udah. Nah, rasanya gimana? Waktu pas jemput tadi gimana? Aduh, nggak pakai wig ya? Iya. Oh, waktu pas jemput nggak pakai wig. Gitu. Kebayang kalau misalnya nggak jemput pakai wig. Jangankan itu sih, pasti emaknya juga di bawah. Wih, ada siapa? Ada siapa? Jadi ngeri nih ya. Karena kita bakalan lihat seorang shelter ya, dengan kecintaannya, dengan catching ya. Kenapa nggak jadi Nongli dia? Dia lebih memilih jadi ini gitu. Dan silahkan, inilah dia. Ayo mau aja. Kayaknya. Dadah. Semua siap-siap untuk subscribe channel aja.
Mungkin udah gatal. Gak mau, ini salaman dulu di sana. Terima kasih. Gak usah ngomong ini. Gila, kamu catching kayak gini kan? Jadi kencingnya maskulin aja. Udah, sayangnya satu sih, dia nggak mau pakai lensa mata gitu ya. Oh gitu doang sayangnya. Kalau dia pakai lensa mata sebenarnya bagus gitu kan. Tinggal buka matanya cowok. Oke. Jadi gimana rasanya Anda? Gila ini. Jadi gue yang berubah jadi feminim nih. Nggak geli ya. Jujur ya, jadi gini. Setelah aku mencoba cosplay seperti ini, ternyata rasanya menjanggal. Menjanggal. Di bawah. Menjanggal di bawah. Karena saya harus menggunakan stockingnya ya gini ya. Terus rasanya ada yang Ada sinting juga ya. Kayak gini ya. sebenarnya yang paling gak enak tuh kalau misalnya lagi cosplay kan jadi cowok jadi cewek itu cuma satu yang main. Karena saya sudah berpengalaman, ini juga pernah pengalaman. Waktu itu Kak pernah jadi kayak Chobits, ya. Yang paling ini dan kayaknya Mang Eko juga ngerasain itu satu, ya. Adem Pak di bawah Pak. Jangan sentuh aing aja, tidak. Warmal. Jauh aja. No, aing merasa aing udah dicabuli aja. Ngeri. Aduh, Pak. Nah, betul. Jadi kalau misalnya cross dress cowok sama cewek, biasanya bijikannya kita pakai tanah kan ya, nggak pakai rok gitu. Pasti ada sesuatu ventilasi yang terbuka men. Ini di bawah dalam pakai dalam siapa? Kamu jangan ngomongin gitu, aku malu tau nggak? Nggak gitu juga aja. Gum, mau duduk sini nggak Gum? Enggak. Dulu. Ya, tapi ente ada rencana mau buka OnlyFans apa? Oh tidak ada. Oh tidak ada ya. Soalnya Belum terpikirkan. ya kan yang paling serem tuh yang tadi kita cerita ya. Ini coba sedikit masukan buat mungkin penonton, karena ini kan kita nyoba nyinggung ke channel lain nih ya yang notabene-nya Shelter tuh bukan cosplayer gitu kan. Tapi sekarang jadi sekalinya masuk kasih jadi cross dresser kan, cosplayer gitu ya. Wow. Nah, kalau misalnya ente tiba-tiba kebablasan ya, mungkin ini hari terakhir kita berteman ya, mungkin yang terakhir. Soalnya ada yang sampai dia mencari gedung setinggi 250 meter. 300 Pak. 300 sekarang ya? Oh ditambahin 50 meter ya? Si cosplayernya. Dia karena ketahuan ngisep. Beri 2 permintaan. Enggak. Jangan sampai itu seperti itu aja lagi ngomong aja. Ya, dia seperti itu, Pak. Nah, itu karena dia berlebihan seperti itu ya. Ini kebablasan. Karena dia mencari sosok karakter yang diinginkan dan karakter itu nggak bisa dikosplaykan sama cewek menurut dia gitu loh. Akhirnya dia seperti itu, dia cari lagi yang sama-sama cross dresser lagi. Jadi ente kalau misalnya nanti ke event cosplay terus tiba-tiba jadi cross dresser, hati-hati. Siapa tahu ketemu sama predator cross dresser ya. Oke. Ya, terus tiba-tiba kita melihat di OnlyFans Shelter Sensei, itu mengerikan sekali. Oke. Ya. Bisa dipikirkan lagi. Bisa dipikirkan, siap. Wait a minute. Siap. Jadi ini kan dia bakalan sedikit buka ya. Sebenarnya kalau casing itu kurangnya Reza sama Kalis kali ya? Nah, Alisa juga. Alis ya. Dan itu tuh mesti 2 kali 3 kali ini ya. Oh. Enggak ada warna. Sorry. Warna merah ya. Jadi kurang ungu. Sama. Enggak ada gitu-gitu nih, lebar di bahasa. Terus karena memang tadi enggak pernah pakai sih ya. Warna ungu jarang banget. Enggak dibawa ya? Buat saya sama Rot ya? Terus gimana rasanya Anda pertama kali pakai lipstick, Pak? Oh ya, ini pertama kali, sumpah. Di make up, di lipstick, menggunakan baju gini, supaya ini pertama kali. Dan ini mungkin tidak akan terjadi lagi dalam hidupmu. Tidak akan terjadi lagi. Tapi kalau cosplay normal, memang fakta, memang sengaja memilih catching karena kalau milih yang cowok-cowok pasti ganteng. kalau sih kata, bukannya karena kalah taruhan? Apa ya? Apa ya? Taruhan apa gitu sama orang gitu? Enggak ya? Enggak. Enggak, oke siap.
anggap aja kita nggak tahu apa-apa ya. Iya. Itu mau urusan channel dia. Iya. Gua nggak peduli aja. Aduh. Terus ada rencana mau cosplay lagi yang normal gitu? Ada. Jadi Xiao. apa? Oh, jadi Xiao ya. Xiao. Ya, Xiao masih mending ya kayaknya. Ya seenggaknya Pak. Ketinggian sob. Buat yang pertama cosplay ya. Enggak, Jadi, Pak. Untuk yang pertama cosplay, ya enggak. Mau ketinggian kayak mau Xiao-nya 2 meter enggak apa-apa daripada kayak gini. Oh iya. Mana mau ditidurin sama catching yang begini? Mama nggak mau udah. Sebetulnya saya setelah melihat diri saya sendiri, saya amit-amit. Saya amit-amit. Demi ngeprank orang ya, siomanya bisa. Oke deh. Aduh, ketek gue. Lu ketek gitu. Ya, berarti nanti nextnya dia nyoba jadi Xiao ya. Jadi ini sebuah contoh ya kalau crossdresser itu memang merubah kontur dan merubah perilaku jadi karakter lawan jenisnya kita gitu ya. Kalau yang cowok jadi cewek ya cewek jadi cowok. Cuman untuk konten kali ini tuh usahakanlah supaya kita tuh tidak berlebihan. Oke. Ya, beberapa yang tadi saya sebutkan itu memang terjadi dan dramanya pun sempat heboh. Ya, saking dia mencintai karakternya dia mencoba untuk terjun terlalu dalam ya. Dan itu akhirnya jadi sugesti. Oke. Jadi sugesti dan ente kalau misalnya sampai itu terjadi, KJ bakal tetap mengulangi. Mungkin KJ dan Lumisti bakalan meninggalkan channel Sensei ya. Dan Anda akan tiba-tiba subscriber. Jangan ngelakuin kayak gini ya, nih iseng-iseng doang bro. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya kalau mau crossdresser nggak apa-apa. Dia mau mencoba, men-challenge gitu ya. Cuman kalau misalnya sampai kebablasan itu, misalnya subscriber berapa sekarang? 2.900 berapa? 32 misalnya ya. Nanti tiba-tiba jadi 30, itu berarti gua sama dia hilang kan. Gua subscribe aja. Pak udah. Ayo udah mau mencet dari tadi. Udah mau mencet dari tadi. Jadi lagi apa persiapan sekarang Shelter bakal nyoba buat live streaming menggunakan gading geli aja di kamera satu kayak kesannya nyender sama gue gitu. Gue jijik aja lah. Coba emang bener sih kalau memang ada crossdresser gitu ya, Kak sih berusaha untuk lihatnya dari jauh aja, nggak usah deket-deket gitu. Yang cowok jadi cewek udah salah, apalagi cewek jadi cowok karena kadang juga suka. Oh ini salah sebetulnya. Menurut harfiahnya salah, ya. Tapi kalau misalnya dalam cosplay sih nggak salah ya, karena dia mencoba menampilkan karakter kan. Iya. Walaupun tidak ditampilkan. Ya, tapi ada juga yang beberapa yang sampai akhirnya menurut aja gitu ya agak berlebihan gitu kayak ini contoh Ayah Rinka mungkin ya. Itu bukan aja maksudnya seperti apa ya, dia bawain karakter Meguri Luka nih. Tapi saking dia cinta dengan Meguri Luka tuh dia sepertinya udah terlalu dalam gitu ya. Mendalam itu. Terus yang terakhir apa sih Jabba sih? Jabba Yumek. Yang main judi tuh? Iya. Kan dia sampai akhirnya Bukan, yang rambutnya putih. wajah-wajahannya tuh. Oh tambahan gitu. Yang itu betul ya. Iya, jadi dia beli wajah-wajahannya karena mungkin sudah merasa dia namanya kan kontur wajah laki-laki itu beda ya sama cewek, dia pengen sempurna gitu. Akhirnya beli itu dan memaksa mencoba semuanya. Nah, yang finalnya bisa jadi mungkin dia operasi payudara, operasi kelamin mungkin ya, takutnya ke sana gitu ya. Jadi kalian harap sih ini bukan untuk menjudge ininya, cuman kalau misalnya kalian hanya sekedar untuk cosplay, menarik karakter, tolong di batas wajar aja. Batas wajar aja, bro. Jangan Sampai berlebihan. Jangan berlebihan kayak gue Dan ya. ini juga tidak melepas kemungkinan ya, kalau misalnya ada yang sudah sampai terus-terusan dia ingin terpanggil jiwanya untuk berubah karakter gitu ya. Jangan sampai terpanggil ya. Itu udah beda cerita. Ya. Ya. Satu contoh, ini karakter yang tadinya laki-laki tulen dirubah jadi wanita tuh seperti ini, dan ini memang kita tadi berapa sih makeup hampir sejam ya? Hampir sejam untuk merubah ini semua, dan kurangnya cuma kacamata sama alis. Alisnya karena nggak kebawa. Oke, tinggal satu lagi sebenarnya sepatu. Sepatu yang mana di sana ya? Iya, kalau misalnya ada ukurannya ada nggak ya? Enggak. Nggak ada. Nggak ada mungkin. Ya, jangan sampai tiba-tiba mendadak beli yang sama Misalnya gitu, nanti pesan. sampai bikin nanti pesan pedangnya. Nah, kalau udah pesan pedangnya gitu, oke, yang datang ke sini dia aja. Ayo di rumah, weh. Beri dia udah beli pedang, udah beli sepatunya. Wah, udah nagih ya, bro ya. Udah bahaya ya. Makanya. Kemudian kalau dari segi ini sih kostumnya udah mirip kok. Iya. Visionnya ada belakangnya tuh.
Ih lucu. Kok nggak nyala? Bisa nyalain. Baterainya Oh ya habis. Oh habis. Isi dulu energinya. Apalagi Aku kan jadi party. emangnya nyala kan? si Vision. Visionnya bisa. Vision yang belakang. Ah. Oh, ada lampunya. Pakai baterai kayak ini kan, coba baterai. Dari belakang cantik banget. Ngeri, Cok. Oh ini tuh yang dirasakan catching. Aduh, malu-malu ya kalau misalnya ke publik ya. Itu malu-maluin bukan? Ya. Yaudah, berarti kita bakalan lanjutin. Terima kasih buat keluarga saya yang udah ngobrol sampai sekarang. Jadi buat hari ini teh cukup. Intinya pendalaman tentang apa itu crossplay ya. Crossplay itu memang sebenarnya hanya sebatas cowok jadi cewek dan cewek jadi cowok ya. Terus juga pendalaman karakternya itu semua diturutin selayaknya cosplay. Hanya saja yang dicarinya itu adalah karakter berkebalikan dari jenis kelamin kita. Nah, itu adalah crossplay yang sebenarnya. Beda lagi dengan gender band. Kalau gender band itu sudah jelas-jelas merubah karakter aslinya. Karakter aslinya misalnya cowok dia jadi cewek gitu. Ya. Dan ini kan misalnya catching, kita cari catching yang versi cowoknya. Nah, itu udah beda banget. Misalnya rambutnya dipendekin, terus kostumnya dirubah. Udah gitu kepribadiannya ya cowok banget gitu ya. Dan ini kayaknya akan harus cepet-cepet dihabisin. Karena aja merinding Pak ya. Ngeri juga ya. Enggak, makasih. Ya, terima kasih sudah mengundang kami tim dari Silver KJ dan jangan dekat-dekat. Aing takut sama bencong. Bencong. Aja kayak tinggi cuma setinggi ini coba anjir. Ngeri kali. Ya, KJ bakalan siapa tuh? Apa itu? Oke, jadi KJ bakal undur diri dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf pada kata-kata kami yang kurang berkenan. Akhir kata KJ, Selta dan Agung Lumisti serta Mang Eko mengucapkan sampurasun minasan. Dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ cosplay dari berikutnya. Tentunya kita akan create atau takut lebih better. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Bye bye. Jauh bang. Menjauh. Lakukan apa yang Mana suaranya deh. Betul guys. Namanya suara nih. Bagaimana?